orang Indonesia tuh miskin-miskin, tapi banyak maunya. Atau data kita, nama, nomor telepon, sandi, semua bocor. Kalau nggak salah datanya 1,5 juta pengguna dan sekian dan sekian. Kalau mereka mau mulai terjun serius ke investasi, berapa persen pertama yang harus mereka invest dari penghasilan mereka kalau mereka tinggal di kota besar, dan mereka harus mulai dari mana? Hai folks, hari ini lagi di rumahnya Peluang, rumahnya Claudia Colonnas, gadis 12 tahun yang dulu invest ke saham Disney dan sekarang membantu 11 juta lebih orang untuk invest di saham AS, kripto, reksadana, dan emas digital. Jadi Marcelina Claudia Colonnas ya? Yes. Umur 12 tahun, nabung saham di Disney. Iya. Itu gimana caranya? Waktu itu kan kagak ada peluang. Iya. Jadi orang tuaku memang besarnya lama di luar ya, di luar negeri. Jadi ibuku tinggal di Amerika lumayan lama. Jadi sempet tuh waktu itu dia memang membukakan gua kayak rekening gitu di Amrik. Terus langsung lah dia minta kita pilih gitu. Pilihlah saham. Dia bukain rekening di Amrik, disuruh pilih saham. Itu pas ulang tahun umur 12. Kita sebenarnya bukan ulang tahun sih. Kemarin waktu itu kenapa ya? Christmas kali ya. Cuma semua kakakku, adikku juga semua jadi memiliki rekening di US gitu. Tapi memang awal-awal zaman dulu kan saham Indonesia belum ada apa-apanya gitu kan, dan kemudian mainan kita semua kan juga yang memang dari Disney kalau kita ingat dari dulu kan. Jadi mungkin ibuku karena memang dia orangnya memang orang keuangan, jadi dia juga mikir ya udahlah mungkin ngajarin investasi lebih mudah kalau misalnya kita ngajarin satu merek yang sebenarnya kita semua udah tahu gitu sebagai anak kecil. Nah, jadi apa yang dilakuin waktu 23 tahun yang lalu sama mamanya Claudia, itu dampaknya nggak kelihatan langsung, nggak bikin Claudia langsung kaya. Betul. Waktu dibeliin saham Disney ya itu apa? Anak kecil dikasih saham Disney, orang mah biasanya dibeliin boneka. Tapi kenapa aku highlight dari sini? Karena kalau ditanya kapan peluang berdiri, menurutku bukan 2019, bahkan bukan 2015. Tapi waktu itu tuh 2001 berarti itu. 2001 disitulah muncul peluang pertama kali karena ditanamkan dari orang tua. Sampai ingat sampai sekarang umur gue 12 tahun diajarin beli saham Disney. Artinya investasi ya kadang-kadang memang berbuahnya nunggu panjang. Tapi setelah 23 tahun buahnya apa? Buahnya bukan Claudia Colonnas sekarang sukses. Buahnya adalah karena satu investasi yang diajarin ke Claudia Colonnas itu bikin sekarang 11 juta lebih orang belajar investasi. Itu buah orang tuanya Claudia Colonnas, nggak Claudia sendirian. Siapa orang tua yang kepikiran zaman itu 2001 ngajarin anaknya beli investasi saham? Tapi kalau dari 2001 aja orang udah ngajarin begitu ke anaknya umur 12 tahun. Kebayang gak setelah 23 tahun setelahnya sekarang nih? Ini itu masih tabu. Berapa banyak orang tua yang ngajarin anaknya dari kecil, dari dini buat begitu. Sekarang kalau kita ngomongin institusi keuangan yang paling kuat perbankan, mereka udah tanemin doktrinasi dari kecil. Kalau dia lihat sistem perbankan yang tentunya nggak bisa kasih bunga yang terlalu besar dengan segala macam regulasi dan segala macam yang ada, seperti apa sih? Ya, jadi mirip yang dengan pernah disebutkan juga Bapak Lo Keng Hong gitu ya, bahwa sebenarnya duit tuh kalau masuk ke bank ataupun deposito ataupun misalnya obligasi, sebenarnya returnnya itu nggak akan sangat wah. Jadi kalau kita lihat dari datanya pun, saya selalu sebut-sebut berkali-kali bahwa 1% orang terkaya di dunia itu kepemilikan S&P 500-nya tuh hampir 80% sekarang ini. Nah itu kenapa? Itu sebenarnya apakah itu causation, apakah itu correlation, dan sebenarnya ujung-ujungnya poin yang disebutkan Lo Keng Hong itu benar gitu, bahwa untuk orang yang nggak paham, mereka nggak berani untuk masukkan dananya ke dalam saham atau produk investasi, ujung-ujungnya mereka akan dikalahi oleh orang yang sebenarnya menabung saham ataupun
produk investasi lainnya gitu kan. Sebenarnya itu sih. Dan kalau kita lihat memang dari segi return perbankan, contoh yang besar-besar mungkin saya tidak namakan di sini ya, tapi ya tidak mengalah inflasi. Meskipun inflasi yang dilaporkan pemerintah itu 2,8%, kita sebenarnya tahu gitu kan, harga barang yang kita gunakan sehari-hari peningkatan itu lebih dari 2,8% itu. Ya. Gitu. Tapi yang menarik adalah ya, menurutku perbankan itu menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam mendoktrinasi rakyat yang waktu itu bank-bank besar datang ke sekolah waktu aku SD. Aku inget banget waktu itu presentasinya sederhana. Uang dimakan rayap di lemari. Uang tunai dirampok sama tetangga. Ya, kadang-kadang ada uang tunai, ada babi ngepetnya gitu, digasak tuyul. Ini Indonesia gitu ya. Maksudnya adalah ya intinya uang tunai itu bisa hilang kalau ada di rumah dengan berbagai cara pendekatan cerita masyarakat yang beredar. Pokoknya uang tunai itu nggak aman di rumah. Tapi zaman dulu kan emang orang nyimpennya kalau bisa di bawah bantal. Terus bank bikin orang mau nabung, merasa aman. Faktanya waktu itu memang jauh lebih aman. Tapi hari ini kalau kita lihat, tiba-tiba ada pegawai bank tertentu, bank besar lah, bisa tiba-tiba ngambil dana rekening yang ada di dalam rekening kita. Atau data kita, nama, nomor telepon, sandi, semua bocor. Kalau nggak salah datanya 1,5 juta pengguna dan sekian. Kalau kayak gitu, bank tentu kan ngalamin banyak struggle. Masa depan perbankan menurut Claudia gimana? Ya, nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya mungkin akan gue cover dikit mengenai kripto ya. Sebenarnya Bitcoin itu awal-awal diciptakan karena ada satu orang ya yang kita namakan Satoshi Nakamoto, yang sebenarnya dia menanyakan sebenarnya danaku tuh kalau misalnya di bank sebenarnya di mana dananya gitu kan. Jadi kalau kita lihat perbankan itu sebenarnya paling hanya kalau dari 100, misalnya contoh 100 juta yang ada di bank, nggak 100 juta itu ada. Jadi kalau misalnya sampai ada kasus bank run di mana seluruh orang akan nge-rush bank, sebenarnya hampir semua bank maupun tuh di Indonesia atau di luar negeri itu tidak akan kuat. Makanya kita ngelihat ya kasus-kasus seperti SVB dan lain-lain di mana ketika dia di-rush, ya dia tentunya akan langsung tumbang. Nah itu berarti kita juga tahu bahwa bank itu dananya tuh nggak 100% ada di situ. Dananya diapain? Dipinjamkan kembali ke orang lain, iya kan? Nah, kalau misalnya, jadi itulah menciptakan konsep sebenarnya kripto dan kenapa sekarang anak-anak muda itu sangat menginginkan kepemilikan kripto yang lebih transparan karena untuk mereka juga merasa bahwa oke, ujung-ujungnya kalau Bitcoin kan itu kan lebih kelihatan ledgernya itu transparan. Kalau bank kan saya juga nggak tahu duitnya sebenarnya kemana dan lain-lain. Nah, masalahnya itu, tapi tidak bisa dilupakan bahwa bank itu memang akan menjadi transaksi sehari-hari yang kita tetap harus gunakan ya di dunia kita dan akan menjadi aman karena memang bank itu selalu ada deposit insurance scheme seperti LPS yang menjaga dana nasabah gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin kita harus pikirkan lebih panjang lagi sebenarnya seberapa aman sih bank itu sebenarnya gitu. Ya. Mungkin kalau begitu dari bahasa Claudia yang aku tangkap, di masa depan bank hanya akan dipergunakan untuk dana kas kecil, pergerakan uang sehari-hari, sedangkan untuk investasi yang lebih signifikan orang akhirnya nyari instrumen lain. Betul. Ngomongin instrumen lain, Claudia sendiri ngerasain ledakan orang main atau investasi kripto waktu pandemi. Pemain atau investor saham di Indonesia 12 juta sekian orang. Sedangkan kripto sudah nyentuh 20 juta. Betul. Padahal baru riset kemarin kayaknya baru 18 juta 250. Kok udah lah 20 juta hanya dalam waktu sekian tahun. Sedangkan saham dari tahun 90-an. Masalahnya adalah orang ngerasa banyak investasi bodong tiba-tiba hilang. Atau ya kemarin yang binary option dan segala macam. Akhirnya orang ngerasa tuh kan dibilangin udah taruh di bank aja,
Atau udahlah yang klasik aja, beli rumah aja lah, ngapain dimainin ke instrumen keuangan. Nah itu yang akhirnya bikin orang yang tadinya semangat akhirnya mundur lagi. Pandangan Claudia gimana? Itu benar sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, itu yang membuat orang Indonesia itu sangat tertarik dengan kripto. Karena kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kripto itu the future karena blockchain itu memiliki ledger transparan. Dan di kemudian hari, kita bisa membayangkan dunia di mana setiap konsumen itu akan memberikan dananya dan akan lebih prefer bank yang juga lebih ingin memberikan balance sheet-nya secara transparan ya, dan bisa dicek sebenarnya dana kita ketika kita masuk ke bank sebenarnya ujung-ujungnya itu kemana gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat memang sekarang kripto ada banyak negatif sentimen ya, karena banyak banget altcoins yang juga ternyata bodong dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya konsep dan core principle dari blockchain itu adalah ledger ataupun balance sheet itu seharusnya 100% transparan. Dan nasabah itu menginginkan dia bisa tahu sebenarnya dana aku tuh di mana dan digunakan untuk apa gitu kan. Nah, transparansi ini yang mungkin kalau misalnya kita lihat di zaman orang tua kita, mereka tidak peduli ataupun even menanyakan hal tersebut ke bank. Tapi di kemudian hari, menurut aku nih ya, anak-anak Gen Z yang lebih melek dan mereka juga lebih open ke social media dan lain-lain, mereka juga akan lebih demanding atas soal transparansi tersebut. Yes. Yang menarik adalah kalau misalnya cryptocurrency adalah uangnya masa depan, seharusnya bank yang akan tetap kepake adalah bank yang mau terdisrupt dari sisi transparansinya. Betul. Menurutku itu sangat cerdas karena bukan bank yang gak relevan. Betul. Yang gak relevan tuh sistem transparansinya. Betul. Kalau dari awal bank itu punya sistem transparansi, gak perlu ada cryptocurrency. Iya. Jadi siapa yang menciptakan cryptocurrency? Ya bank itu sendiri. Karena bank itu tidak transparan, makanya lahir. Kan supply demand ya. Betul. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika bank sulit dipercaya, masuk investasi di altcoins dan investasi berbagai macam nggak bisa dipercaya. Sekarang salah satu fondasi yang paling orang pegang adalah, ya udah kalau mau investasi ke yang sudah diawasi oleh Bapepti, terdaftar di Bapepti. Apa yang bisa Claudia pastikan ke orang-orang yang mau invest di atas 100 juta rupiah di peluang, tapi nggak berlindung di Bapepti? Apa yang benar-benar bikin saya jadi safe kalau invest di peluang atau sejenisnya mungkin? Ya benar. Jadi sebenarnya setiap regulasi atau peraturan itu adalah kerjasama antara regulator dengan pelaku sebenarnya. Karena hanya pelaku lah yang bisa memikirkan sebenarnya business flow yang mengamankan konsumen. Jadi ada beberapa terobosan sebenarnya dalam tahun ini. Contohnya meluncurlah satu bursa yang namanya CFX ya kan. Dan mereka itu membangun ekosistem di mana custodian dan juga clearing itu di luar dari exchanger. Ya, jadi Peluang sendiri kami juga sudah mendaftarkan diri gitu ke dalam bursa ini, di mana sekarang kripto kami pun masuk ke dalam custody ekosistem CFX ini gitu kan. Dan ini sesuai peraturan. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya konsep tripartite itu penting untuk check and balance. Jadi contoh di izin emas digital kita pun sama. Kastodi kita itu kita kerjasama dengan KBI, Clearing Berjangka Indonesia, yaitu BUMN, dan mereka pun kerjasama dengan Pegadaian. Jadi untuk setiap kali kita memang memasukkan misalnya emas, ada pembelian emas ke dalam vaultnya dari Pegadaian, akan langsung ada pengecekan apakah emasnya itu asli, pemurniannya seperti apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh bukan hanya satu regulator. Yang kita harus pertanyakan itu adalah ekosistem. Jadi kalau kita lihat contoh ya FTX aja kan mereka sebenarnya terregulasi waktu itu dan memiliki izin dari Bahamas. Cuman konsumen itu memang kita harus membaca lebih lanjut, lebih dalam mengenai sebenarnya diregulasinya itu seperti apa dan konsep regulasi itu masuk akal atau tidak. Apakah ada check and balance, apakah ada tripartite
structure dan lain-lain gitu. Jadi kita lihat makanya di Indonesia pun saat ini belumlah ada kasus yang sebesar FTX dan lain-lain gitu kan, karena memang regulator ini sekarang mencoba untuk membuat regulasi yang lebih memiliki check and balance, berbeda dengan Bahamas dan di negara lainnya gitu sih. Menarik. Jadi dari bahasa masyarakat mungkin lebih ke ini adalah best of the worst. Best of the worst dalam artian ya mungkin kita bilang diregulasi oleh Bapepti itu gak segitu kuatnya, tapi itu adalah satu-satunya cara yang terbaik dari yang terburuk yang bisa dilakukan. Betul. Karena itu pun udah cukup sulit lah orang bisa menembus itu. Walaupun pasti masih ada celahnya, bahkan di luar pun terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Yang menarik adalah peluang kan main di 4 sektor. Saham AS, reksadana, cryptocurrency, sama emas digital. Betul. Dari keempat ini, ketika pandemi meledak nih kripto. Betul. Tapi kemudian pelan-pelan mereka mulai diversifikasi. Betul. Aku tertarik melihat gimana diversifikasi ini melawan pelemahan rupiah terhadap dolar. Karena ini kan kesempatannya. Kita bisa ngelihat, kata orang, seluruh saham IHSG market cap-nya kalau digabung lebih kecil dari market cap-nya Apple. Benar. Jadi US itu punya market cap yang terlalu luar biasa, yang kalaupun orang mau otak-atik harus raksasa yang gila banget yang jumlahnya sangat kecil. Sedangkan kalau di Indonesia kemarin mengutip kalimat finfluencer David Noah, dia bilang 80% isi IHSG kurang berbobot. Artinya gampang dipengaruhi oleh market maker. Itu yang bikin orang akhirnya mau sih dukung saham Indonesia, tapi masalahnya terlalu besar pengaruh market maker, akhirnya terlalu volatile yang gak jelas. Terus orang mulai mencoba ke saham AS. Apa yang harus diperhatikan ketika mulai dari saham Indo mulai mau masuk ke saham AS dari Claudia? Ya. Jadi sebenarnya kalau for me personally ya, diversifikasi itu penting. Jadi aku pun sendiri memiliki portfolio saham Indonesia gitu, karena fundamentally aku tuh percaya banget lah sama Indonesia dan sebenarnya prospek ke depannya, terus terang ya. Apalagi natural resources ya, yang kita lihat contoh seperti nikel dan lain-lain, di mana itu udah pasti akan digunakan untuk battery lah dan chip AI dan lain-lain kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa sektor di saham Amerika yang sebenarnya tidak ada di Indonesia. Contohnya AI. Oke. Ya kan? Nah, AI itu salah satu alasan kenapa saya juga selalu menjelaskan untuk orang yang baru pemula. Karena kalau kita ya nggak tahu ya, mungkin kalau kita survei 100 orang, mungkin dari 90 orang itu pasti akan ngomong yes, AI itu adalah masa depan. Ya, betul. Bener nggak? Nah, kalau kita percaya bahwa AI itu masa depan dan kita nggak mau ketinggalan, ya kita terpaksa harus investasi di perusahaan yang melakukan R&D di bidang tersebut. Betul. Bener nggak? Nah, saat ini di Indonesia memang belum ada. Jadi kalau memang kita memiliki tesis ya bahwa AI itu adalah masa depan dunia, jadi ya kita pasti menyarankan, oke lah, invest di Nvidia, Microsoft dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mereka akan memiliki terobosan di kemudian hari yang sangat compounding, kalau kita lihat di AI, ya pasti at least teman-teman juga akan ikut kaya raya gitu kan. Tapi kalau kita at least nggak invest di beberapa sektor tersebut yang saat ini di Indonesia belum ada, ya berarti kita juga akan ketinggalan secara kekayaan. Ya. Gitu kan. Itu kan secara konsep. Nah ini mungkin menjadi debat ya. Namun kalau menurut aku sih AI itu zero sum game. Akan ada satu negara yang akan menang hampir 100% dan yang lainnya kalah. Jelas gitu. US. Nah, itu boleh kita research Atau bareng-bareng China gitu lah ya. gitu ya. Sebenarnya cuma ada dua pilihan kan. Yeah. Akan US atau China kemungkinan. Nah, mungkin Indonesia masih bisa mengikuti ya kan, dan kita akan semoga sih bisa masih dapat keceripratan dari benefitnya AI. Tapi ya kenyataannya pada saat ini dari segi teknologi US ya memang jauh lebih cepat gitu dari karena modal untuk bikin atau ngetrain AI itu terlalu besar. Betul. Dan otak AI yang udah di-train di Silicon Valley misalnya, itu bisa dipakai dan diimplementasiin
di Indonesia sebenarnya. Jangankan membuat otak AI, implementasi dari otaknya aja kita masih terbatas. Betul. Nah, tapi kalau ngelihat AI, baru aja muncul berita hari ini, negara-negara luar, perusahaan entitas luar, Google, Microsoft dan lain sebagainya lebih milih Malaysia untuk investasi puluhan ratusan triliun untuk bikin data center buat AI daripada Indonesia. Nah, pas baca berita itu hari ini, saya tersinggung karena data center itu tidak terlalu butuh keahlian sebenarnya. Maksudnya data center itu cuman jagain ya gitu doang kan. Bener gak sih? Terus Betul. kenapa nggak di Indonesia? Negara semakmur sebesar ini. Nah, iya. Aku juga sempat pernah membahas ini dengan Pak Gita ya. Indonesia itu sangat kekurangan foreign direct investment. Kalau kita sebenarnya ingin untuk maju, kita itu harus mengubah legal structure di Indonesia sehingga at least investor luar negeri itu akan memiliki keinginan untuk investasi dalam infrastruktur yang lebih long term di Indonesia gitu kan. Terus the fact of the matter gitu. Nah, yang hal kedua sebenarnya AI, kalau kita lihat terus terang saham AS tuh kenapa sih selalu meningkat terus? Ya karena Amerika, karena dia memang reserve currency, dia mau printing cash sampai akhir zaman pun juga nggak akan, maksudnya ya kita juga nggak mungkin bisa compete dengan itu gitu. Jadi ya karena mereka memiliki dana yang sebenarnya nggak ada seri juga, ya bisa dibilang pasti R&D untuk AI ya mereka akan memenangkan hal tersebut karena ini function of money kok sebenarnya. R&D kalau kita lihat sebenarnya untuk orang-orang yang benar-benar engineer yang mengerjakan AI ini di US sebenarnya kan bukan semuanya orang Amerika juga padahal kan. Jadi nah itu sih yang kalah. Dan ya di Indonesia sih kita harapkan ya dengan juga rejim baru dan lain-lain mungkin ini bisa menjadi salah satu PR untuk pemerintah untuk sebenarnya paling minimum gitu ya, data kita sebagai rakyat itu tuh sebenarnya aset loh gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan seperti Google dan lain-lain yang mau memiliki data rakyat Indonesia karena kita menggunakan TikTok, kita sering menggunakan Instagram, Meta dan Google, paling minimum mereka harus bayar lah gitu. Paling minimum mereka harus melakukan investasi secara foreign direct investment yang nyata di Indonesia. Nah ini sebenarnya harus dari pemerintah kita atau political will dari kami untuk mendorong hal tersebut sebenarnya. Jadi sama sekali nggak berhubungan sama sumber daya manusianya? Itu definitely ada dampak. Tapi kalau misalnya sumber daya manusia itu kan sebenarnya cuma faktor dari education doang kan. Dan education tuh investment. Nah kayak contoh Meta itu sebenarnya mereka itu salah satu user base terbesarnya itu di Indonesia loh padahal. Number 2 untuk mereka kan. Tapi kita servernya di Kanada gitu ya. Betul, servernya di Kanada dan mereka di sini nggak memiliki satu engineer pun. Berarti itu menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa mereka tidak melakukan training untuk sumber daya manusia kita? Padahal nasabahnya mereka banyak di sini. Clau, pernah dipanggil Odi gak sih? Enggak. Clau biasanya. Clau, sebagai seorang investor, apalagi investor yang menurut gue lu salah satu orang yang dengan diversifikasinya cukup nyimpen lama, megangnya mungkin bisa target 10 tahun, 20 tahun, gue gak tahu. Salah satu investasi yang gue titip ke Claudia lakuin adalah seperti yang dilakuin sama bank dan terbukti berhasil, investasi, kebiasaan berinvestasi dari anak sejak kecil. Itu yang bank lakuin. Kalau hari ini kita bilang anak kecil SD, tahu gak bank? Mereka tahu karena mereka pelajar matematikanya itu di kurikulumnya mereka ada ngitung bunga bank. Tapi mereka nggak tahu kripto itu apa. Saham deh paling simpel, saham nih. Mereka nggak ada pelajaran menghitung saham. Kalau mereka aja andaikan mereka berhitung dengan return, mereka udah seenggaknya mereka sadar bahwa oh saham itu sesuatu yang ini ya, oh menguntungkan sekali. Nah masalahnya bank waktu itu masuk sampai level kurikulum, datang ke sekolah. Nah gimana caranya kita bisa bikin saham atau inklusi keuangan lebih luas kalau nggak masuk ke kurikulum? Nah ada tantangan nggak sih kalau dalam mengejawantahkan ini ke anak-anak? Ya sebenarnya kurikulum finance itu kalau kita lihat tuh sangat tidak ada ya, terus terang di maupun SD ataupun SMP dan lain-lain.
Nah, mungkin nomor satu, kalau kita lihat sebenarnya udah lebih membaik karena anak-anak muda tuh sekarang demennya kripto, Ya, terus terang. Nah, jadi paling minimum mulai di kripto tuh is better than nothing. I always say that, gitu ya, kan ya. Karena kalau misalnya kita dulu, zaman dulu, mungkin pas anak-anak tuh baru umur misalnya in the teens dan lain-lain, mereka mau mikirkan investasi aja tuh belum kebayang sama sekali. ya, Sekarang karena mereka udah at least pernah menyicipi kripto, mereka tuh udah mulai melek. ya, betul. Nah, sekarang triknya adalah bagaimana kita ketika anak-anak sudah tertarik dengan misalnya investasi seperti kripto, kita juga mengajarkan hal yang benar. Jadi bukannya nggak boleh investasi di kripto, tapi jangan lupa tolong juga investasi di reksadana, juga investasi di emas, juga investasi di saham. Ya, Gitu kan. Sebenarnya poinnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat bahwa investasi itu yang paling penting udah mulai aja dulu lah, mau itu apapun juga, mau ini Shiba Inu lah, mau ini Bitcoin lah, mau Ethereum atau Solana, silakan dicoba dulu. Yang paling penting anak-anak udah mulai melihat bahwa oh, investasi itu sebenarnya tidak mengerikan ya, dan ya, sebenarnya tidak susah gitu. Kalau misalnya aku bukan orang matematika pun udah bisa nyoba gitu kan. Nah, kalau udah nyicipin itu, udah pasti untuk investasi yang lain tuh udah akan lebih mudah lagi. I see. Karena kalau aku seorang sales platform seperti Peluang, hal pertama yang aku lakuin supaya bikin ini jadi budaya adalah aku kerja sama asosiasi buat terjunin tim sales ke lapangan, ke sekolahan, installin mereka semua ke aplikasi. Udah kan mulainya dari goceng itu 5.000 ya. Dari 5.000 udah bisa transaksi kan? Betul. Udah 5.000. Ayo silakan nyoba. Orang kalau udah nyoba, udah ada aplikasi di handphone, mereka tertarik buat jalanin. Lebih melek, betul. Masalahnya anak kecil itu kan anak kecil, setua banget ya. Maksudnya anak-anak sekolah itu tabu sama ngomongin gini. Karena Benar. orang tuanya menabukan. Tapi inilah kenapa kita harus belajar dari marketingnya bank. Mereka marketingnya itu masuk ke budaya, ke kurikulum sekolah. Kenapa kita nggak masukin hal yang positif? Karena kebayang nggak sekarang kenapa aku urge banget supaya orang Indonesia tuh bisa paham tentang keuangan dan belajar investasi. Aku sangat yakin pertumbuhan investasi multi aset di Indonesia itu pasti beriring dengan peningkatan kualitas SDM. Orang kalau investasi pasti suka baca berita. Udah, lihat deh, orang kalau investasi berita apa aja dia tahu. Mau perang di mana dia tahu. Dia udah berusaha mengkait-kaitkan fundamental dengan sahamnya, walaupun kadang-kadang nyambung kagak sih ini ya. Cuman dia berusaha gitu. Orang investasi tidak pernah aku ketemu orang investasi yang nggak baca berita, nggak suka bacain. Dia terdorong dengan sendirinya. Kita suruh dia baca, dia kagak baca. Tapi kalau dia udah mulai investasi, akhirnya dia mulai baca. Padahal investasi cuma 500.000. Ya dia mau baca, mau trading dengan sejago apa 500.000 boleh jadi berapa sih maksudnya. Tapi kalau andai kata aja investasi itu lebih tinggi di Indonesia, orang Indonesia terbiasa investasi, mereka tuh pasti kebiasa baca, kebiasa belajar, mereka pasti lebih pinter, pasti. Menurut Claudia, apakah possible investasi ke multi aset, terutama diversifikasi dan lain sebagainya, itu jadi sesuatu yang jadi budaya di Indonesia seperti halnya negara maju? Jadi kita tuh budaya di Indonesia lumayan unik. Dimana kalau misalnya kita lihat di Amrik, orang yang kaya raya itu bisa dibilang celebrated. Jadi mereka jadi semacam selebriti lah, bisa dibilang kan. Karena kalau kita lihat seperti orang seperti Warren Buffett, Ray Dalio dan lain-lain, yang mereka kekayaannya itu memang dari investasi, dan mereka dari nol bisa menjadi bilioner, dari nggak ada apa-apa bisa jadi bilioner itu melalui investasi, dan itu bisa jadi satu selebriti yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda gitu kan. Nah, tapi di Indonesia kita memang masih belum ada orang seperti itu, nomor satu. Tapi nomor dua juga, ini hal yang tabu. Jadi contoh kalau misalnya kita di sekolahan gitu kan ya, dengan teman-teman kita ngomongin, oh gue nih cita-citanya untuk jadi orang kaya gitu. Itu tuh masih di budaya Duniawi, Indonesia ya? tuh masih very tabu, Materialistis. termasuk materialistis. Nah jadi kalau kita lihat contoh kayak misalnya kita juga ada beberapa program waktu itu untuk datang ke kampus dan lain-lain, kita lihat tuh memang
ngomongin mengenai duit itu masih belum hal yang biasa untuk orang Indonesia gitu. Nah kalau misalnya untuk naruh duit di bank kan itu kan bukan untuk meningkatkan kekayaan, itu hanya untuk oh ya udah yang penting Aman. simpen aman aja gitu kan. Nah jadi saat ini mungkin vokabulari dari orang Indonesia tuh masih lebih ke saving mentality, belum ke investing mentality seperti itu. Ya. Nah kalau di Amerika itu kan sangat beda ya, dimana kayaknya orang kaya itu udah jadi selebriti. Kayak bahkan ya kalau kita lihat Paris Hilton, dia kenapa sih bisa jadi famous ya karena dia orang kaya gitu kan. Ya. Jadi itu jadi menjadi ya itu budaya yang sebenarnya memang sedikit toksik sih terus terang, tapi itu jadi orang tuh at least ada aspirasi untuk menjadi orang kaya. Ya. Gitu loh. Itu yang mungkin kita bisa mulai untuk mengubah budaya itu juga. Ya thanks to orang-orang yang suka flexing juga ya. Iya. Ya kan. Cuman yang aku perhatiin adalah somehow ini jadi good start buat Indonesia. Sebenarnya nggak harus dia pengen kaya, asalkan dia sadar bahwa daripada saya nabung di sesuatu yang interest rate atau bunganya kecil, ya mendingan saya nabung saham. Betul. Ya kalau saya nabung saham 20 tahun lagi jadi sekian, ya itu jadi tabungan saya buat bayar kuliah misalkan. Betul. Dan lain sebagainya. Tapi andai kata orang tua itu seperti orang tuanya Claudia yang beliin anaknya dari kecil, itu masalah udah selesai langsung. Maksudnya nggak perlu hal yang terlalu gimmick dan pusing, asalkan orang tua tuh membiasakan ngasih hadiah itu adalah bukannya uang atau tabungan, tapi nilai yang lebih nilainya investasi yang bisa berkembang. Betul, dan poinnya itu kembali lagi ke tokoh. Jadi kayak misalnya gini ya, kalau misalnya kita kan zaman dulu pas ketika kita investasi di saham, yang kita ngelihat tuh kan foundernya. Ya. Jadi contoh Disney gitu, kita ngelihat bahwa wah ini foundernya Walt Disney. Jadi ada satu tokoh yang kita misalnya mengaspirasi untuk menjadi beliau, sehingga kita akhirnya menginvestasi di perusahaannya. Nah di Indonesia saat ini mungkin ada lah yang tahu ini foundernya misalnya contoh BCA itu seperti apa dan lain-lain, tapi cerita-cerita itu tuh masih kurang untuk terselebrate. Jadi contoh mungkin orang Indonesia lebih tahu Mark Zuckerberg kali dibanding beberapa tokoh kaya dan yang sukses di Indonesia. Nah itu penting karena sebenarnya anak-anak tuh kalau misalnya ketika kita investasi awal di muda, kita tuh based on storyline, ya kan, kita based on oh ini orang, saya sangat teraspirasi dengan orang ini, aku pengen invest di perusahaannya, gitu kan. Sebenarnya mulai dari situ sih. Nah yang lucunya bukannya malah saham yang diincar, tapi malah jadi kripto, ya kan. Padahal tokoh kripto kan sebenarnya lebih nggak jelas dibanding saham. Nah itu yang jadi budaya yang unik terus terang dibanding di Amerika atau di negara maju lainnya. Aku nggak menyalahkan orang yang langsung terjun ke kripto, tapi aku tuh cuma punya kekhawatiran dia mau ya kalau bahasanya Claudia di another podcast instant gratification gitu ya. Itu yang memang jadi kekhawatiran yang cukup besar karena mereka tuh berharap masuk situ taruh sekian merem kaya raya. Betul. Nah itu yang menurutku nggak kayak gitu. Investasi pola pikirnya tuh harusnya nggak sesederhana itu. Tapi oke lah. Yang menarik sekarang menurut Financial Times ada krisis likuiditas global. Krisis likuiditas global nih. Aku berusaha sederhanain. Ini kalau penonton yang proma dia udah tahu sampai ujungnya. Tapi orang yang sederhana berpikir, apa sih krisis likuiditas global? Kalau krisis likuiditas global, artinya kan secara sederhana, secara bersamaan di seluruh dunia, uang beredar itu benar-benar kecil atau hampir habis gitu ya. Terus apa dampaknya terhadap kehidupan kita dan saham? Jadi sebenarnya makroekonomi itu simple cara penjelasannya ya. Sebenarnya pemerintah itu hanya memiliki dua kunci. Satu adalah suku bunga, kedua adalah fiscal policy, di mana itu investasi negara. Jadi contoh, kalau misalnya tim Prabowo ingin meluncurkan program makan siang, nah itu adalah spending government yang bisa dibilang fiscal policy. Nah tapi yang kita tidak sadari, kenapa menjadi pemerintah itu susah ya? Karena sebenarnya kalau misalnya kita meningkatkan suku bunga, ya hutang lebih mahal, malah kita akan bertantangan dengan program fiscal policy di mana untuk kita misalnya meluncurkan program makan siang, kita harus meminjam dana.
Jadi kalau kita meningkatkan bunga, kita tuh juga jadi berat sebenarnya untuk meluncurkan program lainnya. Nah, terus jadi menjadi pertanyaan kan, kenapa pemerintah terus meningkatkan bunga? Nah, karena ada faktor lain sebenarnya, yaitu inflasi. Ya. Karena kalau misalnya contoh kita meluncurkan program seperti makan siang, kedengarannya kayaknya bagus kan. Tapi ada kemungkinan juga itu akan meningkatkan permintaan untuk makanan. Ya. Jadi sehingga untuk orang yang tidak ikut program itu, makanan akan lebih mahal lagi. Nah, itu namanya inflasi. Menarik. Belum Gitu pernah ada yang kan. bahas program makan dari sisi ini loh. Iya, jadi sebenarnya itu yang kita harus melihat sebagai trade off yang pemerintah itu harus, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Jadi poinnya, saya bukan ngomong bahwa itu program yang salah itu atau itu program yang benar, tapi poinnya adalah jadi pemerintah itu Serba salah. Harus sangat bijaksana lah. Iya, jadi kalau mereka milih satu, bobol di tempat lain dan sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu global liquidity crisis itu kita harus tahu kenapa dulu gitu. Alasannya adalah karena Amerika itu terus meningkatkan Fed rates. Jadi dibanding currency lainnya, karena mereka reserve currency, ya kan, mereka jadi lebih menarik. Jadi semua dana larilah ke Amerika. Jadi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia dan lain-lain, kita itu mengalami sedikit liquidity crunch. Karena sebenarnya dana itu banyak keluar ke Amerika karena memang produk treasury-nya mereka jadi lebih menarik relatif ke negara lain. Ya. Nah, jadi sebenarnya liquidity crisis itu bisa dipikirkan bahwa ini memang terjadi, tapi itu oleh karena federal rate interest rate. Makanya kalau misalnya setiap kali ada news federal rates akan naik atau turun, semua orang akan nonton hal tersebut gitu kan. Nah, jadi itu mungkin menjadi faktor gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, ya tentunya liquidity drop karena semua liquidity masuk ke treasuries. Jadi kita akan mengalami di mana hutang juga terasa lebih mahal kan. Karena kalau misalnya sekarang kita pinjam yang dulu suku bunganya mungkin di 5%, sekarang bisa sampai 15% contohnya, ya itu pasti akan kerasa untuk kita yang masih butuh meminjam dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, itulah yang kita sebutkan liquidity crisis ya. Nah, I always say never waste a good crisis. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini money supply masih lagi rendah, ya berarti masih ada opportunity untuk kita aset-aset seperti saham dan lain-lain itu masih bisa meningkat kemudian hari. Itu sih jadi kita lihatnya ya. Menarik. Kelihatan orang cerdas itu bisa menyederhanakan persoalan yang rumit. Jadi soalnya saya udah berusaha riset itu gimana ya cara menjelaskan sederhana, nggak nemu nih yang penjelasan kayak gini nih. Dan yang aku tangkap adalah inilah gunanya kalau orang Indonesia belajar jadi investor di berbagai aset. Mereka nggak pernah ngeliat krisis itu sesuatu yang tidak menyenangkan, selalu ada peluang. Mereka nggak ngeliat itu masalah. Dunia baik-baik saja itu peluang, dunia sedang tidak baik-baik saja itu juga peluang. Mau inflasi tinggi itu peluang, mau inflasi rendah itu peluang. Semuanya jadi peluang, tergantung cara mereka ngolah dan posisi mereka ada di mana. Jadi kalau andai kata aja orang Indonesia lebih tertarik buat jadi investor, karena tidak semua orang bisa. Nih bahasa paling keras tapi sederhana tuh begini. Orang Indonesia tuh miskin-miskin, tapi banyak maunya. Beli mulu, orang sebutnya konsumeristik. Orang kalau gaji 3,5 juta jangan beli skincare 500.000. Ya dong. Tapi orang Indonesia gaji 3,5 juta skincare bisa 1,5 juta. Kan ada pinjol. Kan ada pay letter. Nah, ini tuh udah sumber masalah. Udah jangan ngomongin inflasi kalau gayanya masih begitu udah susah. Tapi yang lebih jadi concernnya adalah, kebayang nggak orang Indonesia yang banyak maunya tapi penghasilannya nggak seberapa, punya keinginan membeli sangat tinggi, sebenarnya tanpa inflasi pun akan terus miskin. Mau suku bunganya rendah, inflasi kecil, lapangan pekerjaan dimanapun akan tetap miskin. Itu nggak akan jadi solusi keuangan. Ngomongin uang beredar, faktanya, ini kalau ngomong fakta aja nih ya, negara yang meminjamkan uang paling banyak ke Indonesia bahkan bukan Amerika tapi Singapura. Negara sekecil gitu. Dan yang lebih lucu lagi, menurut insider
sebenarnya itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia yang taruh di Singapura tuh dipinjemin lagi. Kenapa nggak taruh di sini aja? Ya mungkin banyak penjelasan politik dan keamanan, tapi maksudnya adalah uang itu setiap kali ada keuntungan dari konsumeristiknya orang Indonesia, itu hanya memperkaya hal di luar kita. Jadi maksudku, sambil berjalan kita belajar investasi keuangan, inklusif keuangan dan segala macam, budaya konsumeristik itu yang jadi musuh pertama investasi. 500.000 yang harusnya bisa diinvestasi, jangan ditaruhin jadi barang yang habis pakai. Nah, jadi poinnya adalah kalau andai kata aja nih, uang yang biasanya dipakai buat yang nggak kebutuhan, dipakai buat investasi udah selesai. Ada dananya sebenarnya, cuman kagak dipakein aja. Jadi jangan sampai krisis likuiditas global aja nggak separah krisis konsumeristik kita gitu. Itu bisa lebih kacauin dunia dan negara ini kalau terus-terusan dibiarin. Artinya jangan-jangan untuk memperkaya Indonesia salah satunya adalah menjaga budaya belanja, supaya kalau ada paparan marketing dan segala macam ya dijagain lebih, jangan sampai seheboh itulah gitu ya. Nah, milenial sama Gen Z ini secara finansial mereka belum ada duitnya, tapi jumlah orangnya banyak. Mereka mungkin nyoba kripto dengan nominal uang yang kecil, tapi satu hari mereka kan akan bersaing, akan berusia. Nah, negara-negara tetangga kan mulai kehilangan orang-orang muda. Indonesia surplus banyak anak muda. Yang awalnya aku ngeliat itu peluang yang bagus, tapi ngelihat kualitas anak muda Gen Z yang dibilang 10 juta pengangguran, kalau dia ngelihat masa depan Indonesia di surplus demografi seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya 10 tahun ke depan ini menjadi kritikal. Jadi kritis sekali sih. Karena setelah 10 tahun ini, kalau misalnya kita tidak mencapai target Indonesia maju, kita setelah itu akan menjadi aging population seperti Thailand. Ketika demografis kita itu menjadi aging population, sebenarnya akan jauh lebih sulit untuk kita menjadi negara maju. Jadi kuncinya itu di education. Karena kalau kita lihat edukasi untuk teknologi, yaitu we all agree ya, itu future dunia gitu, sekarang masih sangat rendah. Jadi kalau misalnya dari data, di India itu engineer itu sekitar 4 juta orang yang graduate dari engineering degree setiap tahun. Di Indonesia kurang dari 4.000 per tahun. Jadi kalau kita lihat dari poin itu aja, kita bisa prediksi bahwa di kemudian hari kita akan ketinggalan dari segi edukasi teknologi gitu kan. Nah, sebenarnya ini kan menjadi PR sebenarnya untuk pemerintah di 10-20 tahun ke depan. Bagaimana kita bisa mengajak, maupun itu perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google dan lain-lain, ataupun sebenarnya institusi-institusi universitas di Indonesia, dan meningkatkan sebenarnya ya pelajaran teknologi ini gitu, maupun itu dari engineering dan lain-lain. Coba kita lihat, hitung aja sebenarnya berapa sih universitas kita di Indonesia yang fokusnya engineering. Paling hanya 1-2 kan sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus sangat meningkatkan. Kalau misalnya kita tidak bisa meningkatkan hal tersebut dalam 10-20 tahun ke depan, udah pasti kita akan ketinggalan. Bukan hanya di AI, tapi di seluruh semua teknologi. Karena kan teknologi bukan cuman komputer doang ya, ada juga agribusiness, agritech dan lain-lain. Nah, itu kita bisa ketinggalan di semua sisi dan di semua industri. Ya. Gitu. Menurut Claudia sendiri, kalau dari sisi pendidikan, lebih relevan mana merubah kurikulum formal yang ada atau mengadakan pendidikan informal di luar kurikulum itu? Ya, itu menjadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari sebenarnya Menteri Edukasi kita itu sangat forward thinking loh. Bayangin Menteri Edukasi kita saat ini, dia itu sebenarnya founder dari tech company. Ya. Itu seakan-akan, dan itu sebenarnya satu hal yang kita sebagai Indonesia seharusnya membanggakan. Karena sebenarnya bayangin, ini contoh istilahnya tuh seperti kalau misalnya Mark Zuckerberg tiba-tiba menjadi Menteri Edukasi di Amerika gitu kan. Sebenarnya istilahnya tuh seperti itu gitu. Ya.
Setuju. Nah, jadi kalau misalnya beliau ataupun sebenarnya ya kalau kita anak-anak muda di teknologi lainnya ya, kita merasakan bahwa informal education itu lebih penting kalau untuk teknologi. Ya. Jadi practical applications for technology itu jauh lebih penting. Dan padahal kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang semua kursus yang ada di Harvard atau MIT itu tuh bisa dikonsumsi online loh. Jadi semua orang, maupun itu orang yang di kampung ataupun di daerah dan lain-lain, mereka tuh bisa sebenarnya menduduki kursus MIT, bayangin, secara gratis. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya kendalanya tuh apa? Nah, Bahasa Inggris. Betul. Nah, itu kembali lagi cuman itu saja Ya. gitu. Jadi kalau kita lihat di India itu kenapa mereka bisa mengalami sangat tingkatan teknologi dan education yang sangat lebih cepat dari Indonesia. Ya. Itu kembali lagi ke kurikulum bahasa Inggris di negaranya. Ya. Claudia, untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih 10-20 juta sebulan, mereka mungkin nganggap investasi lebih relevan daripada mereka yang bahkan UMR aja mungkin nggak cukup. Ketika mereka uangnya 10-20 juta, mereka akan mulai berpikir untuk investasi. Masalahnya pilihan investasi ini sangat banyak. Rata-rata mereka mungkin mainnya di properti, kalau mau jangka panjang. Ya kalau paling deket, mereka nyampurin ke lifestyle jadi berlian. Atau ya emas fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan peluang, bisa diversifikasi ke berbagai aset. Menurut Claudia, orang-orang usia 30-an, 35 yang pemasukannya 10-20 juta, kalau mereka mau mulai terjun serius ke investasi, berapa persen pertama yang harus mereka invest dari penghasilan mereka kalau mereka tinggal di kota besar? Dan mereka harus mulai dari mana? Karena mereka kalau ditanya appetite-nya apa, mereka nggak punya appetite apa-apa karena mereka kagak tahu ini bedanya apa emas dengan kripto dengan ini. Iya. Silakan. Jadi secara prinsip itu tergantung umur, jawaban simpelnya ya, secara teori. Jadi kalau kita lihat yang paling minimum 30% dari income harus masuk lah ke investasi ataupun tabungan. 30%. 30% setiap bulan. Itu yang selalu disarankan secara teori. Nah, terus nomor 2 untuk alokasi aset. Secara garis besar prinsipnya adalah misalnya umur kamu 30 gitu ya. Berarti 30% dari aset investasi kamu harusnya masuk ke produk yang lebih high risk. Tapi high risk tuh bukan berarti kripto ya. High risk tuh berarti saham dan lain-lain. Mungkin kripto boleh, tapi jangan semuanya dimasukkan ke kripto juga gitu. Nah, sisanya dari 70% itu, nah itu barulah masuk ke produk yang less risky gitu. Nah, itu sebenarnya secara prinsip gitu kan. Nah, tapi dari umur kita, misalnya kita kalau kita tuh saat ini umur 30 tahun, berarti kita kan bisa lebih risk taker. Jadi kalau saya pribadi, saya kan seumuran segitu, saya akan taruh 70% udah pasti di saham, dan saya akan pilih sektor. Jadi kayak misalnya contoh, gue akan pilih, oke, gue lagi suka AI nih saat ini, gue pasti akan masukin semua ke perusahaan-perusahaan AI, dan gue akan double down dalam satu sektor. Terus terang, gue bukan tipe yang diversifikasi sektor gitu. Terus sisanya yang 30% baru kalau misalnya gue iseng masukin Bitcoin ataupun Ethereum, atau gue akan masukin reksadana atau emas gitu. Nah, itu definitely each person itu akan memiliki risk return profile yang berbeda gitu. Jadi mungkin kalau untuk gue saham termasuk aman, blue chip. Tapi nggak semua orang kan merasa saham itu termasuk aman juga gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi individu preferences dan lain-lain. Kenapa yang miskin makin miskin saat inflasi tinggi dan yang kaya makin kaya saat inflasi tinggi? Karena yang miskin kan hanya mengkonsumsi dan yang kaya makin kaya karena memanfaatkan dari sisi investasi. Jadi kalau misalnya sampai Amerika itu ingin menguasai base Indonesia, ini sih my personal opinion ya, pasti akan jadi perang. 1 gram dikirim, itu antam gitu kan.
Itu apakah jadi selama ini yang beredar ke kita itu ada yang palsu, ada yang bukan emas gitu? Atau kayak gimana sih? Bukan karena perusahaannya jelek-jelek, tapi karena market makernya kuat-kuat katanya. Dalam 5 tahun 10 tahun ke depan AI itu udah pasti akan lebih pintar dari orang.